Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Nur Cahyani dari PBSDA 2019, kelompok 4 mata kuliah bimbingan dan konseling. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya mengenai fungsi-fungsi BK dan keterkaitannya dengan pengajaran di sekolah. Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik agar memiliki kompetensi mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin atau mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya sebaik mungkin. Pengembangan potensi meliputi 3 tahapan, yaitu pemahaman dan kesadaran, sikap dan penerimaan, serta keterampilan atau tindakan melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Pelayanan bimbingan dan konseling mengemban sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Fungsi yang pertama adalah fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Fungsi kedua yaitu fungsi preventif. Fungsi preventif adalah fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Yang ketiga adalah fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseli yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personel sekolah atau madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork berkolaborasi atau bekerja sama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat. Baiklah, saya atas nama Andi Mutmainah Nabila Sari Daud akan menyambungkan fungsi dari bimbingan konseling yang keempat, yaitu fungsi penyembuhan. Fungsi bimbingan konseling ini bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada para konseli yang mengalami masalah, baik menyangkut masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Teknik yang digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Fungsi yang kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, dan keahlian serta ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Yang keenam yaitu fungsi adaptasi. Fungsi yang membantu para pelaksana pendidik, kepala sekolah atau madrasah, dan staf, konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, pembimbing atau konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah atau madrasah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun
maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseling. Baiklah, saya Desindy Arlinda akan melanjutkan fungsi bimbingan konseling yang ketujuh. Fungsi bimbingan konseling yang ketujuh yaitu fungsi penyelesaian. Fungsi penyelesaian yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyelesaikan diri dengan dirinya dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Fungsi yang kedelapan yaitu fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Konselor melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola berpikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat, sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Fungsi yang kesembilan yaitu fungsi fasilitasi. Fungsi fasilitasi ini memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, terasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Dan fungsi yang ke-10 yaitu fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondisif yang tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif, dan fakultatif atau pilihan, sesuai dengan minat konseling. Itulah ke-10 fungsi bimbingan dan konseling yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.